Pagi itu, Mary Jane dan anak lelakinya Richard mencurigai suaminya Peter dan putrinya May sedang merahasiakan sesuatu dari mereka. May hanya menjawab tak ada ketika ditanya, dan Peter malah balik menuduh istri dan anak lelakinya itu yang sedang merahasiakan sesuatu. MJ dan Richard yang masih curiga akhirnya mengalah dan segera keluar dari rumah karena Richard membutuhkan sepatu baru. Seperginya istri dan anak lelakinya, Peter atas bantuan May memilih desain dan warna untuk kostum Spider-Man yang akan dikenakan Peter. Peter mencoba beberapa kombinasi desain dan warna, sampai akhirnya May menyarankan kombinasi warna merah dan biru serta aksen jaring laba-laba yang menjadi pilihan. Peter pun membawa anak perempuannya berayun mengelilingi kota dengan kostum barunya itu. Sementara itu, Jonah dan Paman Ben sedang berada di sebuah bangunan yang akan menjadi kantor mereka. Jonah mengkritik gedung pilihan Paman Ben tersebut, dan Paman Ben berkata bahwa hanya gedung itu yang bisa ia dapatkan dengan budget yang telah diberikan. Tak lama kemudian, Peter pun datang mengunjungi keduanya di tempat baru itu, sambil membawa sebuah bonsai titipan istrinya untuk menghiasi ruangan di gedung itu. Peter lalu melihat sebuah peta dengan banyak tempelan foto dan pin yang saling terhubung. Mereka awalnya enggan untuk memberitahu Peter karena ia masih bekerja pada Daily Bugle. Jonah dan Paman Ben lalu menjelaskan tentang peta itu setelah Peter mengatakan ia mau membantu. Pin-pin yang ada di peta itu adalah lokasi dari setiap tempat yang telah diserang oleh Green Goblin, dan semua tempat tersebut adalah milik Wilson Fisk atau yang dikenal dengan Kingpin. Investigasi itu dilakukan oleh Jonah dan Paman Ben karena koran Daily Bugle selalu menutup-nutupi tentang serangan Green Goblin terhadap Kingpin tersebut. Mengetahui hal itu, Peter lalu memutuskan untuk melakukan pengintaian. Selama 2 hari melakukan pengawasan di sekitar kota New York, Spider-Man dilanda kebosanan karena tidak terjadi apa-apa. Hingga di menit terakhir ketika ia memutuskan untuk pulang saja, ia lalu melihat sebuah kegaduhan. Seseorang dengan kostum berwarna hitam bergerak lincah dari atap-atap gedung sambil menghindari serangan bom yang dilemparkan kepadanya oleh Green Goblin dari atas glider. Pria berkostum hitam dengan lambang bullseye di keningnya itu lalu melancarkan serangan balik, yaitu kartu remi yang tepat mengenai bom yang belum sempat dilemparkan oleh Green Goblin, membuat bom itu meledak di tangan Green Goblin dan menjatuhkannya dari atas glider. Green Goblin yang tersungkur terus menyerang Bullseye dan mengejeknya bahwa ia hanyalah boneka Kingpin. Bullseye menghindar dengan mudah, dan dengan serangan kartunya ia berhasil menjatuhkan Green Goblin sekali lagi. Bullseye berkata bahwa Kingpin hanyalah boneka dan ia bekerja pada master yang sesungguhnya. Ia dibayar oleh tangan-tangan tak terlihat untuk menangani para pengganggu seperti Green Goblin. Ketika Bullseye hendak menyerang Green Goblin yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tiba-tiba ia dihentikan oleh Spider-Man yang sudah melihat mereka sejak tadi. Bullseye lalu menyerang Spider-Man dengan tangan kirinya yang bebas dari jaring laba-laba. Spider-Man mengejek serangan Bullseye yang tidak tepat mengenainya. Tanpa Spider-Man sadari, kren yang berada di belakangnya lah yang menjadi sasaran sebenarnya, menyebabkan kren tersebut jatuh dan menimpa Spider-Man yang tidak waspada. Sementara Spider-Man tertimbun kren, Green Goblin menggunakan kesempatannya menyerang Bullseye dari belakang. Green Goblin yang sudah tak berdaya kewalahan menghadapi serangan balik dari Bullseye. Hal itu dilakukannya untuk mengalihkan perhatian Bullseye cukup lama dan memberi kesempatan pada Spider-Man melumpuhkan Bullseye dengan sekali serangan. Spider-Man yang lugu menimbang apakah ia sebaiknya memanggil polisi dan menyerahkan Bullseye kepada mereka. Tapi Green Goblin menolak dan mengatakan bahwa sebagian besar polisi berada di bawah kendali Kingpin. Green Goblin pun mengirim Bullseye menggunakan glidernya ke suatu tempat yang telah ia sediakan. Green Goblin lalu menekan tombol di dadanya dan tiba-tiba terdengar notifikasi yang membuat armor keduanya dinonaktifkan. Dengan wajah yang terlihat satu sama lain, mereka pun saling berkenalan. Harry Osborn lalu mengajak Peter Parker minum dan membicarakan apa yang baru saja terjadi.